Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kestabilan sistem dari mata kuliah pemodelan dan sistem kontrol. Capaian pembelajaran dalam materi ini adalah yang pertama, mampu mendefinisikan atau menyatakan dan menerapkan konsep stabilitas sistem. Yang kedua, mampu memeriksa stabilitas sistem loop tertutup dari fungsi transfer. Dan yang ketiga, mampu menerapkan metode root untuk analisa kestabilan sistem. Konsep kestabilan yang A ini ya stabil. Mengapa stabil? Karena diberi gangguan dia akan bisa kembali ke posisinya semula. Ini namanya stabil. Kalau ini unstabil, unstabil itu definisinya kalau dia diberi gangguan luar, maka dia tidak dapat kembali ke posisinya semula, maka dia tidak stabil. Kalau netral, ini adalah antara stabil dan tidak stabil. Ya, posisi. Nah, dalam bentuk respon, ya kestabilan dan respon fungsi waktu terhadap letak akar, ya letak akar dari fungsi transfer. Ya, kalau sebuah fungsi transfer, yaitu ada numerator yang atas ya, denominator yang bawah, pembilangan dan penyebut, ya. Kalau akar penyebutnya berada di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri sumbu imajiner ini, maka dia stabil. Maka kalau berada di sebelah kanan akarnya di sini, ya di sebelah kanan dari sumbu imajiner, maka dia tidak stabil. Dan kalau akarnya berada pada sumbu imajiner, maka dia pada keadaan netral. Ya, masa stabil, energinya itu makin lama makin mengecil. Nah, kalau dikasih gangguan, energinya makin lama makin mengecil, ya, menuju zero. Sehingga dia kalau menuju zero energinya, maka dia berada di posisinya semula. Ya. Kalau netral ini berada pada posisi antara stabil dan tidak stabil. Ya. Kalau unstabil, kalau diberi gangguan luar, maka dia akan energinya akan semakin meningkat. Ya, ini dimasuk dia tidak stabil. Kestabilan sistem berdasarkan letak akar dari persamaan karakteristik fungsi transfer. Ya, kita punya persamaan ya fungsi transfer ya seperti ini ya, JS per RS ya. Ya, jika letak akar pada bagian penyebut, ini letak penyebutnya ini ya, ya letak bagian A0 S pangkat 3 sama dengan 0, maka akar-akarnya berada di sebelah kanannya ini, sebelah kanan sumbu ini, maka dia tidak stabil. Akar-akarnya berada di sebelah kiri, maka dia akan dikatakan stabil. Ya, kestabilan sistem dan respon berdasarkan letak pol. Ya, letak pol itu adalah letak akar dari penyebut. Ya, kalau berada di posisinya seperti ini ya, ini ya posisinya tepat pada sumbu apa itu sumbu real ini ya di sini, maka responnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, kalau di sini malah seperti ini. Ini responnya di sini seperti ini. Ya, dia akan ke sini, tidak berosilasi. Kalau letaknya di sebelah kiri berada memiliki real dan imajiner, maka sistemnya akan berosilasi. Kenapa dia berosilasi? Karena dia memiliki akal imajiner. Imajiner itu akalnya itu berarti dia osilasi. Ya, ada osilasinya di sini. Kalau dia berada J-nya kecil, maka osilasinya itu frekuensinya apa itu? Frekuensinya kecil apa itu? Kecil juga. Kalau semakin tinggi akar imajiner maka frekuensinya akan semakin besar. Ini juga begitu. Ya, frekuensi yang ada di sini lebih kecil daripada frekuensi yang ada di sini. Ya, ini frekuensi tinggi, ini frekuensi rendah. Kalau berada di sumbu imajiner kayak gini ya. Nah, ini adalah netral. Netral itu ya osilasi saja tapi tidak meningkat energinya. Kalau yang ini meningkat energinya. Ya, amplitudenya meningkat. Ini amplitudenya mengecil, ini juga amplitude mengecil, maka dia katakan sekali stabil. Ini tidak stabil, ini posisinya adalah netral. Nah, sebagai contoh persamaan klasik dan kestabilan root ya. Ya, kita menggunakan root, metode root untuk menganalisis kestabilan. Ya, ini adalah kita punya sistem terbuka GS. GS itu ya adalah apa itu fungsi transfer dari loop terbuka GS itu ya. Kalau di sini ada responnya, feedbacknya, maka dari sini dari loop tertutupnya sistem tertutupnya maka dibuat apa itu rumus loop tertutup itu seperti ini rumusnya. YS per RS ya. Ya, respon loop tertutup dalam fungsi transfer GS
dibagi 1 plus GSHS, sehingga fungsi transfer dari loop tertutupnya itu dinyatakan seperti ini, yaitu BS per AS. Ya, maka persamaan karakteristiknya adalah penyebut sama dengan 0 kan akarnya ya. Ya, pada ini ya, ini penyebut kan 1 plus GSHS, maka 1 plus GSHS sama dengan 0 disebut sebagai characteristic equation atau persamaan karakteristik dari sistem loop tertutup. Sistem stabil bila pool tertutup berada di sebelah kiri ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kriteria kestabilan loop dapat digunakan untuk memiliki kestabilan pool loop tertutup yang terletak di daerah tak stabil tanpa perlu mencari solusi atau letak pool persamaan karakteristik AS. Jadi kalau kita mencari solusi dari penyebutnya, akarnya dengan metode analitis biasa, matematik biasa itu susah ya. Kalau pakai metode MATLAB, pakai perubahan MATLAB langsung bisa ketemu. Dulu kan belum ada perubahan MATLAB zaman dulu ya. Sehingga ya kita menganalisis kestabilannya bisa digunakan ini stabil root. Kalau sekarang sudah pakai ada softwarenya MATLAB ya, sudah sangat jelas ya, untuk menentukan kestabilan sudah bisa langsung diketahui letak poolnya, tinggal perintah root atau pool gitu aja bisa ketemu ya solusinya ya. Kalau dulu kan solusinya susah pakai analisis numerik ya. Kestabilan root dapat diperiksa melalui koefisien dalam root array ya. Kita menyusun dalam tabel root namanya tabel root itu atau root array. Nah, seperti ini tabel root ya. Ya, ini persamaan karakteristik. Maka jika ada satu perubahan tanda pada lajur baris, maka terdapat satu akar yang memiliki positif. Jadi kalau ada perubahan tanda, maka dia memiliki memiliki satu akar positif, sehingga dia tidak stabil. Kondisi perlu dalam analisis stability root adalah semua koefisien persamaan polinom positif dan lengkap. Jadi harus ya dalam persamaan root ini semua koefisien adalah positif dan lengkap. Lengkap itu maksudnya polinomialnya lengkap ini ya. Jika ada koefisien berian 0, maka persamaan memiliki sepasang akar imajiner jika di atas dan di bawah 0 sama tanda ya. Sama tanda dia memiliki sepasang akar imajiner. Jika berbeda tanda, memiliki satu perubahan tanda, maka sistem tidak stabil. Tidak ada jika berbeda tanda. Ya, ini persamaannya, ini rootnya ya. Rumus-rumusnya ini A0-nya kita taruh sini, A1-nya kita taruh sini ya. Jadi kita buat tabel sehingga untuk mencari root 3 dan 4 seterusnya pakai rumus ini ya. Ini rumusnya pakai ini ya. Ya, kemudian sebagai contoh ya. Periksa kestabilan sistem dengan metode root persamaan karakteristik. Sehingga dalam suatu sistem loop terbuka ya memiliki respon persamaan karakteristik seperti ini ya. PK itu tadi apa? PK itu tadi penyebut dari fungsi transfer loop tertutup atau disebut dengan persamaan karakteristik yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Sehingga koefisien lainnya ini B1, ini C1, ini D1 ya, ini B1, C1, D1 ini dapat dicari ya. Kita lihat ini ya dalam dalam baris pertamanya ini, dalam baris pertama tidak ada perubahan tanda ya, tidak ada perubahan tanda. Ya. Maka yang tadi itu dikatakan sebagai dia stabil. Kalau yang ini ya, kalau dia memiliki persamaan karakteristik seperti ini ya, kita buat susun seperti ini ya. Dengan cara yang sama kita susun seperti ini. Ya, ada perubahan tanda 1 ke min 22 ini berubah tanda dari 1 positif ke min 22 negatif ya, positif negatif. Maka 1 perubahan tanda. Nah, dari min 22 ke 24 ya. Ini ada 1 perubahan tanda, maka dia dikatakan memiliki 2 akar positif ya. Pool-poolnya memiliki 2 akar positif. Ya, kita cari solusinya dengan perintah MATLAB ya. Pool atau letak kutubnya dengan perintah MATLAB nanti akan dijelaskan di dalam praktek ya. Kita ketahui bahwa akar-akar dari persamaan karakteristik ini adalah min 3, 1 plus 2,6458i dan 1 min 2,648458i. Maka kita lihat ini realnya positif dan ini juga positif ya. Nah, positif, maka dia memiliki 2 akar ya, pool-poolnya memiliki 2 akar yang memiliki real positif, sehingga kesimpulannya sistem ini dengan persamaan karakteristik ini maka dia tidak stabil. Nah, ini ya. Sebagai contoh saya punya ini persamaan seperti ini, maka dapat diketahui ini ya, kita usul seperti ini 1 2 ini 0 2 ya. Ini apa ini
Ya, tidak ada perubahan tanda, berarti dia tidak ada perubahan tanda. Dalam ini berarti dia dikatakan bukan tidak stabil, tapi kalau ada nolnya dan di sini ada dua-duanya, maka dia berada dalam posisi netral. Karena dia hanya memiliki sumbu imajiner saja, S plus minus J. Ya, S plus minus J, maka dia dikatakan netral. Ya, tidak. Kalau ini misalkan 2, 0, ini min 2, maka dia ada perubahan tanda, maka dia tidak stabil. Ya, kalau dia sama tandanya, maka dia kondisinya netral. Ya, terima kasih atas perhatiannya dalam penyampaian materi kuliah ini. Jika dalam penyampaian materi kuliah saya ada salah kata, saya mohon maaf ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.